Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Amma ba'da, usikum ibadallah wa nafsi al-khati'ah bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa'malul khairat li ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari mimbar ini Al-Faqir menyampaikan satu wasiat takwa. Mari bersama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah dalam menjalankan ibadah kepadanya, berharap juga mudah-mudahan kita tinggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan kelak Allah akan bersamai kita dengan mereka hamba-hambanya yang muttaqin fi jannatin na'im. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu riwayat tercatat dalam kitab Nasaihil Ibad. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaslatani man kanata fihi kataballahu lahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubuhu syakiran wala sabiran. Man nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu wa nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi kataballahu lahu syakiran sabiran atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hal yang apabila ini dimiliki oleh manusia, maka Allah akan membayar dengan harga mahal. Allah berikan limpahan pahala yang tak terhingga. Bahkan kata Imam Ghazali, andaikan nanti pahala ini ditimbang di yaumil qiyamah, maka timbangan mizan itu tidak mampu menampung ganjaran dua hal ini. Beliau ungkapkan, inna min a'malin nas alladhi la tud'u fil mizani yaumal qiyamah salasah. Ada tiga di antara amalan manusia yang nilai ganjarannya tidak tertampung di mizan pada hari kiamat, maka di antaranya adalah as-sukru was-sabru. Maka kata Rasulullah, ada dua hal yang bila dilakukan oleh manusia, maka Allah sudah menyediakan pahala yang sangat berlimpah untuk kebahagiaannya di dunia, teristimewa nanti ketika mereka berada di akhirat sana. Siapa yang mampu melestarikan, mengamalkan dan memiliki dua hal ini, maka selamatlah dia hidup di dunia dan di akhirat nanti.
Yang pertama adalah asyukru was-sabru. Satu syukur, dua sabar. Dua amalan yang ringan diucapkan namun berat untuk dikerjakan. Andaikan bersyukur kepada Allah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Tuhannya, maka rasa-rasanya ini mudah untuk dilaksanakannya. Walaupun begitu ringan ucapan dan kalimat alhamdulillah, berapa banyak manusia masih berat dan lupa untuk mengucapkannya ketika dia mendapatkan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita bangun dari tidur, itu artinya Allah masih memberikan nikmat panjang umur. Maka ungkapan sederhana untuk merealisasikan wujud syukur kita adalah doa singkat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ini kalimat sangat ringan bila diucapkan oleh orang yang bangun dari tidurnya, yang menunjukkan bahwa Allah masih memberikan nikmat panjang umur kepadanya, dan Allah sudah menyematkan dia menjadi hambanya yang bersyukur. Berapa banyak manusia yang masih lalai dan lupa untuk mengucapkan doa singkat ini, padahal kalau dia baca ini, Allah sudah tetapkan dia menjadi hambanya yang bersyukur di pagi hari itu, karena Allah masih berikan kesempatan panjang umur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kalimat ini ringan tapi berat untuk dikerjakan, beliau sayang dengan umatnya yang hidup di akhir zaman, yang kalau seluruhnya mengikuti jejak sunnah baginda Nabi kita Muhammad itu sangat berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah, setiap malam tidak henti melaksanakan qiyamul lail dengan durasi yang teramat panjang, rakaat yang banyak. Sampai suatu hari, dalam riwayat yang sangat masyhur, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta, melihat di antara bagian kaki Nabi ada memar bengkak. Yang Ummul Mukminin tahu bahwa tadi malam Rasulullah melaksanakan qiyamul lail terlalu panjang. Maka beliau berkata, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau masih melaksanakan ibadah sunnah seserius ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah menjamin mengampuni dosa masa lalumu dan dosa-dosamu yang akan datang andai itu engkau kerjakan. Dan sudah menjadi ijma' sahabat, konsensus para ulama, sepakat mereka bahwa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok pribadi yang maksum, terpelihara dari perbuatan-perbuatan dosa. Maka atas pertanyaan ini Rasul memberikan jawaban, afala uhibbu an akuna abdan syakura.
yang kesimpulannya bahwa kenapa saya sholat malam sampai seserius ini, sepanjang ini, karena saya ingin sekali kelak di yaumil qiyamah Allah masukkan saya menjadi bagian golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur nilai ganjarannya tidak tertampung di mizan yaumal qiyamah. Berat untuk mewujudkan rasa syukur, apalagi sabar dalam menerima setiap ujian. Maka Rasulullah memberikan jalan keluar yang sangat-sangat strategis dan ringan untuk kita. Kata beliau, man nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu, siapa orang yang memandang dunianya, melihat kepada orang yang lebih miskin, lebih susah darinya, fahamidallaha ala ma faddalahu, sehingga dia bersyukur kepada Allah karena masih ada orang yang lebih miskin, lebih menderita darinya, dan dia sadari bahwa itu adalah nikmat besar dari Allah. Dia pandang urusan akhiratnya, urusan agamanya kepada orang yang lebih tinggi. Dia ukur dirinya pada ulama-ulama, masyaikh, para habaib yang ibadah dan prestasi keilmuannya gemilang. Faqtada bihi, sehingga dia termotivasi untuk mengikuti, punya azam, punya keinginan untuk meningkatkan prestasi ilmu dan ibadahnya, hadir di majelis ta'lim agar tahu perbaikan-perbaikan kualitas ibadah karena bimbingan para ustadz dan ulama. Hadirnya saja, kata para ulama kita, paling sedikit nilai yang Allah berikan untuk orang yang hadir di majelis ta'lim, Allah memberikan ampunan untuk kedua orang tuanya. Maka dalam urusan dunia memandangnya kepada orang yang lebih miskin darinya, urusan agama selalu dia menilai kepada orang yang lebih hebat kualitas ibadahnya, sehingga dia punya keinginan untuk selalu memperbaiki prestasinya. Kataballahu lahu syakiran sabiran, maka Allah sudah golongkan orang yang seperti itu menjadi hamba Allah yang bersyukur dan bersabar. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai penutup khutbah ini, orang yang memiliki rasa syukur kepada Allah dan sadar Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepadanya, dengan selalu mencerna, mengamati, merenungi firman Allah dalam Al-Quran, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dalam firman yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka dengan dia menghayati ini, memiliki keinginan untuk mensyukuri, dan Allah akan golongkan dia menjadi manusia bersyukur, dan dilekatkan di dalam hatinya sifat zuhud, sifat qanaah, menerima apa yang Allah berikan dan dia syukuri karena itu bagian dari nikmat yang besar. Dan orang yang tidak punya rasa syukur kepada Allah akan melekat di dalam hatinya sifat toma, yang bahasa Indonesianya tamak, yang Rasul gambarkan orang yang tamak itu dengan ungkapan, laukana libni adama wadin min dhahabin labtagha ilaihi saniyan wa in kana lahu wadiyani labtagha ilaihi thalisan.
wala yamla'u jawfubnu adama illa turab. Manusia yang serakah, andaikan diberikan kekayaan berupa lembah, jurang yang berisikan emas permata, maka dengan menghalalkan cara, dia akan cari lagi kekayaan itu dengan semau dan serakus-rakusnya. Dia nggak punya kepekaan sosial. Nanti orang tertimpa bahaya, musibah, bencana gara-gara dia. Yang penting dia meraup untung sebesar-besarnya. Andaikan dia raih lagi kekayaan itu, dia dapatkan lagi fasilitas itu, dia cari lagi lembah jurang yang kedua yang berisikan emas permata. Manusia serakah seperti ini tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kenyang, illa turab, kecuali kalau sudah dirinya dipendam di dalam tanah masuk liang lahat. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa ala baqiyatis sahabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. وارزقنا يا رزاق رزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا مباركا وارزقنا السهالة والجمال وارزقنا الصحة والعافية وارزقنا أولادا صالحين وبنات صالحات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.